Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula dipanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika dipedomani keduanya niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis tasawuf kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pembahasan kita pada kesempatan subuh kali ini masih dalam pembahasan bab yang pertama, babul ikhlasi wa ihdari niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizatil wal khafiyah. Bab wajibnya kita ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal, ucapan, dan kondisi keadaan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan hadis yang ke-11 di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang pertama, di mana sebahagian daripada hadis ini telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Hadis ini sendiri disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan beliau merupakan ahadul asyratil masyhud lahu bil jannah, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke surganya Allah tanpa hisab. 4 orang dari Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ditambah yang kelima Zubair bin Awam, yang keenam Talha bin Ubaidillah, yang ketujuh
bin Auf, yang ke-8 Abu Ubaidillah bin Jarrah, yang ke-9 sahabat Nabi Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dan yang terakhir sahabat yang meriwayatkan kepada kita hadis yang akan kita kembali baca pada kesempatan subuh ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu sedikit kita sudah membaca riwayatnya, di mana satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ini dibesuk sama Rasulullah saat beliau sedang sakit dan sakitnya makin hari makin parah. Dan kejadian itu sendiri terjadi pada tahun Rasulullah SAW melaksanakan haji wada yang tahun 8 Hijriah. Ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni amma hajjatil wada min waja'in ishtadabi. Fakultu ya Rasulullah, karena beliau merasa makin hari makin payah, kemudian muncul firasat pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertinya ini sakit yang akan menyebabkan beliau meninggal dunia. Fakultu ya Rasulullah, aku pun berkata, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Saya telah menderita sakit yang begitu parah, bahkan makin hari makin parah, bukan makin sembuh. Wa ana zumalin wa la yarisuni illa ibnatun li, dan saya seorang yang punya banyak harta dan tidak ada pewaris kecuali hanya ada satu anak perempuan saja. Itu pada saat terjadi peristiwa menjelang kematian Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, takdir menghendaki lain. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat Nabi yang berusia panjang. Bahkan setelah derita sakit yang ia alami di tahun Haji Wada ini, beliau dianugerahi sama Allah banyak keturunan. Bukan hanya satu anak perempuan, tapi setelah peristiwa ini beliau punya banyak anak keturunan. Bahkan dalam riwayat, putra putrinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai 11 orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sa'ad kemudian bertanya kepada Rasulullah, afatasaddaqu bisulasai mali, apakah boleh karena tidak punya pewaris, apakah boleh, tanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah, agar ia bersedekah dengan 2/3 daripada harta yang ia miliki. Qala, maka Rasulullah SAW berkata, la, tidak boleh kamu bersedekah dengan 2/3 dari hartamu. Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian bertanya lagi kepada Nabi, fasyatru ya Rasulullah, kalau 2/3 tidak boleh, bagaimana dengan setengah dari harta yang saya miliki? Apakah boleh saya sedekahkan? Qala, Rasulullah SAW kembali menjawab, tidak. Qultu, ditanya lagi Rasulullah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, fasulus, kalau begitu bagaimana dengan 1/3? Kali ini Rasulullah menjawab, as-sulusu was-sulusu katsir, 1/3 boleh, tapi itu pun sudah banyak. Kemudian Rasulullah memberikan wejanannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antazara warasataka aghniya, kamu meninggalkan anak, putra dan putri
putrimu, keturunanmu dalam keadaan kaya, khairun min an tadharahum alatan yatakaffafun nasa, itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan keturunan anak putra dan putrimu dalam keadaan alah, dalam keadaan susah, susah ekonomi, susah pendidikan, tidak diberikan pelajaran hidup di dalam kehidupannya. Itu bukanlah ciri orang tua yang baik. Jadi ciri orang tua yang baik, dia memberikan warisan, ya kalau kita sekarang menyebutnya legasi. Legasi itu bukan atau lebih luas daripada warisan, ya. Legasi itu ajaran-ajaran, teladan-teladan yang kemudian menjadi pegangan hidup anak keturunan kita secara khusus di luar yang diajarkan oleh Al-Quran ataupun sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada itu orang-orang tertentu, terutama orang-orang terhormat, kemana-mana dia selalu mengucapkan atau mengatakan apa yang dahulu diajarkan sama orang tua mereka. Kami kalau maghrib itu harus pulang ke rumah. Padahal dalam syariat nggak mesti, nggak ada aturan itu Bapak. Nggak ada aturan dalam syariat maghrib seseorang itu harus pulang ke rumah, nggak ada itu dalam syariat. Tapi ada orang tertentu yang diajari dengan sangat ketat dan disiplin sama orang tuanya, dan orang tuanya ini mungkin juga mendapatkan ajaran yang sama dulu dari kakeknya. Maka kemudian orang ini begitu teguh memegang ajaran leluhur mereka, ajaran keluarga, yaitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan legasi, teladan yang diwariskan oleh keluarga dan kemudian menjadi pegangan hidup kepada anak keturunan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Allah. Allah ini kehidupan yang susah. Kehidupan yang susah itu sebabnya banyak, ya, karena kurang baik secara ekonomi bisa mengimbangkan orang terjebak dalam alatul hayah, susah dalam kehidupan, atau orang mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya, walaupun diberikan banyak harta warisan, tapi kalau tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, nah, kemungkinan anak ini juga akan mengalami alah, susah dalam kehidupannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita melalui pesan yang ia sampaikan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan pernah sekalipun berniat meninggalkan anak keturunan dalam keadaan alatul hayat, kehidupan yang susah, susah ekonomi, susah secara pendidikan, susah berteman, bersahabat, berkehidupan sosial dengan masyarakat. Ini juga terjadi. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak-bapak, ini bukan maksud ngajari, tapi sering terjadi di zaman kita. Kalau datang tamu, baiknya anaknya itu dipanggil, dikenalkan kepada tamu-tamu dari kedua orang tuanya. Jangan si anak itu sendiri di dalam kamar atau anaknya diusir, jangan gitu. Anaknya di ruang tamu diusir sama bapak ibunya, tidak diperkenalkan kepada tamunya. Padahal sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil itu anak, kenalkan kepada sahabat kita, kepada tamu kita, apalagi yang datang ke rumah itu keluarga. Apa itu? Keluarga itu harus dipererat kerabatannya dengan silaturahim tadi. Bukan saya yang ngomong, Rasulullah yang bilang dalam hadis, min abadil birri ayasilal rajulu udami. Salah satu kebaikan yang paling baik, kata Nabi, bukan kebaikan yang jelek-jelek,
kebaikan yang paling baik kata Rasulullah ayyasilna rajulu wadabi, seseorang itu mau menyambung hubungan baik pertemanan dari kedua orang tuanya. Orang tua kita punya teman, punya sahabat, itu sunnah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah. Kita menyambung kembali hubungan keakraban dari pertemanan kedua orang tua kita. Itu sunnah Nabi Bapak. Tapi saya beberapa kali datang ke rumah jamaah atau kenalan atau bahkan keluarga sendiri, anak-anaknya itu diumpeti Bapak Ibu, BKD, atau disuruh, atau asik sendiri anaknya main game. Itu bukan bahagian dari sunnahnya Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu, ketika orang tua yang meninggal dunia putus hubungan silaturahim dengan keluarganya, itu mohon maaf bukan ajaran dari Nabi. Jadi Bapak Ibu yang ikut pengajian subuh kali ini, ke depan kalau datang tamu ke rumah kita siapapun tamunya, kecuali penagih utang, itu jangan. Yang datang ke rumah penagih utang, anak kita disembunyikan aja Pak ya. Tapi kalau kerabat kita, apalagi kerabat famili datang, atau sahabat kita datang ke rumah, anak-anaknya dipanggil salam. Ini anak saya yang pertama Pak Ustaz misalnya, ini anak saya yang kedua, ini anak saya yang ketiga. Dikenalkan Bapak Ibu, sehingga apa? Kalaupun nanti Allah menakdirkan kita berusia pendek, tetapi kita masih punya hubungan dengan keluarga daripada sahabat kita tersebut. Itu ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah berkata di dalam hadis tadi, innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum amatan yatakaffafun nasa. Kamu meninggalkan putra-putrimu, anak keturunanmu dalam keadaan kaya dalam arti yang luas tentunya di sini, termasuk juga kaya finansial, kaya pendidikan, kaya ilmu hidup, ya, ilmu dalam menjalani kehidupan, ya, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan susah, ya tatafafun nasa, sehingga dia mengemis, menimba kepada belas kasihan orang lain. Kemudian Rasulullah berkata, wa innaka lan tunfika nafaqatan tabghi biha wajha Allah. Dan engkau wahai Sa'ad tidaklah menafkahkan sesuatu apapun semata-mata niatnya hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha. Pasti kamu diberikan pahala sama Allah. Tidak harus disedekahkan 2/3 atau setengah hartanya di jalan Allah. Apapun bentuk uang kita yang kita nafkahkan, apakah kepada anak, apakah kepada keluarga, itu juga bahagian daripada sedekah kalau kita niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bila ujiannya, kamu akan diberikan pahala oleh Allah hatta ma taj'alu fi imratika, sampai sepeser rupiah atau sepeser harta yang kita berikan kepada istri kita itu bahagian daripada sedekah. Nah ini ibu-ibu hafal baik hadisnya. Kalau nggak dikasih sedekah atau nggak dikasih uang belanja kurang, tembak dengan hadis ini suaminya. Bukan anak dengar hadis Nabi itu sedekah. Bahkan kan dalam riwayat yang lain Rasulullah menyisihkan seorang istri ngambil dari harta suaminya kalau suaminya itu tidak mencukupi dalam pemberian nafkah yang diberi itu pas-pasan, padahal suaminya itu orang yang berharta, gaji puluhan juta, tapi nafkah buat anak, buat istri di rumah UMR, bahkan di bawah UMR.
UMR Banda Aceh berapa? 3,9 juta Bapak Ibu ya, UMR Banda Aceh. Suaminya punya penghasilan sebulan 20 juta misalnya. Istrinya di bawah UMR 3 juta rupiah dikasih per bulan. Nah, punya anak 5 misalnya, mana cukup? Itu diizinkan sama Nabi, istri copet duit suami. Copet. Pak Burhan ada buah istri di sini, ada ya, aman. Yang bahaya ini bapak-bapak yang buah istri. Benar diizinkan kan, ambil copet duit suaminya. Itu pertanyaan pernah dikeluhkan sama Hindun, istrinya Abu Sofyan, kepada Rasulullah. Dia datangi Nabi, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahid, la yu'ti ma yakfini wa waladi. Suami saya itu laki-laki pelit, punya banyak harta, tapi nafkah buat saya dan anak-anak tidak pernah cukup. Ya, maka Rasulullah tentu dengan pertimbangan. Kadang-kadang perempuan ini gini juga, mohon maaf ibu-ibu, hanya kita beri itu sudah cukup, tapi nanti sih itu ada juga. Nah, Rasulullah membaca keadaan itu, dan apa yang dikeluhkan itu faktanya memang itu. Abu Sofyan itu Bapak Ibu terkenal, saudagar kaya, tokoh bangsawan Quraisy, tapi punya sifat pelit, sehingga dia dikeluhkan sama istrinya kepada Nabi. Maka Rasulullah berkata kepada Hindun, khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil harta suamimu yang cukup buat kehidupanmu dan anak-anakmu. Itu bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang diberikan oleh seorang suami kepada anak dan istrinya, itu juga bahagian daripada sedekah yang diberikan pahala sama Allah, jika niatnya semata-mata mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas punya firasat setelah berdialog ya, berhiwar, bercakap-cakap dengan Nabi. Beliau punya firasat, kok Nabi banyak kasih petuah dengan saya ya? Kan saya ini mau mati, sakitnya makin hari makin parah. Tapi orang yang mau mati biasanya anak-anak berdua. Semoga Allah mampu di syaratnya rapi ya. Kalau Bapak dibesuk sama orang, doanya moga-moga Allah mampu di syarat, belut pikir yang lain, yang penting yang mati. Tapi Rasulullah berikan petua ini, petua itu, kamu jaga anakmu, ya kan? Kamu jangan nafkah hartamu semuanya di jalan Allah. Kamu berikan kepada anak keturunanmu, ya, anak keturunanmu itu baik. Kalau kamu tinggalkan dalam keadaan serba berkecukupan, tidak menimba, memelas kepada orang. Muncul firasat dalam diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa tanya Sa'ad? Kemudian faqultu ya Rasulullah, ukhalifu ba'da ashabi. Apakah saya akan ditinggal oleh para sahabat-sahabat saya? Nah, itu firasatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah saya nanti tinggal seorang diri, sedangkan sahabat-sahabat Nabi semuanya sudah wafat? Maknanya apa? Beliau ada firasat akan berusia panjang. Dan benar Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Nah, maka orang yang senang silaturahim dan orang yang senang disilaturahimi itu orang yang panjang usia. Nah, ini kembali memperkuat penjelasan kita pada pertemuan yang lalu. Bapak Ibu kalau sakit, udah ramai aja yang datang, insya Allah sembuh sendiri. Ya, apalagi kalau yang datang itu bawa sedekah banyak. Ya kan? Bawa parcel, bawa buah, bawa kue, bawa martabak. Walaupun kita nggak bisa makan, lihatnya aja senang kita, Pak. Ya kan? Dan itu kan memang anjuran Nabi, bukannya kendul punana, Pak. Rasulullah yang ngomong itu kan. Tadawu marghakum bisadaqah, obatilah orang sakit di tengah
tengah kalian itu dengan sedekah. Nah, maka orang Aceh ini Pak, kalau datang ke rumah sakit membusuk orang yang sedang sakit, yang orang opname, itu pantang kalau dia pergi dengan tangan kosong. Kalau ada orang Aceh pergi dengan tangan kosong berarti dua kemungkinannya, pelit atau nggak tahu ada. Kita biasanya lupa arah, jadi nggak ada amplop, duit ada tapi amplop nggak ada misalnya kan. Nah, kita lupa Pak, cari toko buah. Maka di rumah sakit itu kan banyak yang jualan buah, karena tahu orang Aceh pasti bawa buah. Kenapa buah? Buah yang paling aman dikonsumsi oleh orang sakit kan. Kalau kue ada gulanya, takut diabetesnya tinggi lagi. Kalau beli kuah belakang makin tinggi darah tinggi. Beli kuah belakang kan. Nah, walaupun ada orang sakit keras kepala, bapak mertua saya beberapa bulan yang lalu keras kepala betul itu. Kita bilang jangan, anak lu kue mesti lu pakai program. Terpaksa kita cari kuah belakang, beras itu dan sembuh. Kita kasih kuah belakang, makan kuah belakang, sembuh. Bapak mertua saya, padahal dokter fatwanya jangan makan kuah belakang. Habis makan kuah belakang, besoknya langsung keluar rumah sakit. Ada orang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang membesuk kita itu orang-orang alim, orang-orang mulia, ya, orang-orang yang berkontribusi di tengah masyarakat. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah membuat kita sembuh. Jadi senang menyambung silaturahim dan senang dikunjungi, itu bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, "Ukhallafu ba'da ashabi ya Rasulullah?" Apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku ini? Mereka semua wafat, tinggal aku sebatang kara. Itu firasat Sa'ad bin Abi Waqqas setelah mendengar banyak petuah dari Nabi. Maka Bapak Ibu kalau orang sakit dikunjungi, banyak diberi nasihat, dan orang sakit ini sanggup berbicara panjang lebarnya nggak boleh. Selamat terus, kabel, ya tahu. Buat apa lama-lama di rumah sakit itu kan? Nah, tapi kalau yang kita kunjungi masih rumah, kita tanya nggak respon, kita tanya A dijawab bukan BC, Pak. Kalau BC masih alhamdulillah, Z jawabannya entah kemana-mana. Ini kayaknya nggak lama lagi ini. Betul, itu nggak lama lagi. Ya, tapi kalau kita kunjungi, kita maunya cepat pulang, tapi si yang sakitnya ngajak kita ngobrol sampai 1-2 jam, itu tanda mau sembuh. Sudah mau sembuh itu orang yang sakitnya, ya. Saat bin Abi Waqqas panjang lebar ngobrol sama Nabi, dan kemudian beliau sembuh. Setelah sembuh punya banyak anak, usianya sampai 83 tahun ini. Dan wafat tahun 55 Hijriah, termasuk sahabat Nabi yang paling telah wafat. Walaupun sahabat Nabi yang terakhir wafat itu bukan beliau, ya. Sahabat Nabi yang paling telah wafat itu namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu. Wajar Bapak ini sahabat beruntung. Dia lahir maka disebut Abu Tufail. Tufail itu tahu Pak artinya? Tufail itu isim tasghir dari kata tiflun. Tiflun itu anak-anak, sahabat yang paling junior dia Pak. Kenapa? Beliau ini lahir di hari wafatnya Rasul. Rasulullah wafat hari Senin, Bapak Ibu, menjelang menjelang duha sekitar jam 9 jam 10 wafat. Abu Tufail Amir bin Wasilah lahir menjelang subuh. Sesaat lahir dibawa ke Nabi, bayi merah masih pengajar merah, bawa ke Nabi, minta diusap, diberkati, didoain, ditahmid, bercicak ya Rasulullah. Dia sudah disebut sahabat, walaupun bayi, mendulia Rasulullah. Kalau tanya, gimana Rasulullah? Nggak tahu kita. Beruntung aja, beliau lahir di hari wafatnya Rasulullah, tapi sudah bisa dikategorikan sahabat kan?
Makna sahabat itu, definisi sahabat itu orang yang hidup di masa Nabi, pernah bertatap muka dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, itu sahabat. 3 definisi ini tercukupi pada Abu Tufail, Amir bin Wasilah, maka beliau disebut sahabat yang paling beruntung. Lahirnya di hari wafat Nabi, Nabi sedang sakit parah, dibawa sama orang tuanya, dipegang sama Nabi sebentar, diusap-usap kepalanya, dipecicak, mendurian melakukannya Rasulullah. Nggak ketampanan kecil itu kan. Dan usianya yang paling panjang dan yang paling telah wafat, beliau wafat tahun 100 Hijriah. Itu sahabat Nabi yang paling paling telah wafat, dan beliau hidup di 2 dinasti setelah para sahabat, dinasti Bani Umayyah dan pada dinasti Bani Abbasiyah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh ini. Berikutnya nanti setelah Rasulullah ditanya, apakah saya akan berusia panjang sehingga saya ditinggal seorang diri oleh sahabat-sahabat. Nah, Rasulullah memberikan nasihat lain, bukan nasihat lagi tentang anak bagaimana, bukan itu. Nasihat yang lain, bagaimana cara memanfaatkan usia yang panjang. Nah, itu nasihat yang saya kira penting sekali dan baik Bapak Ibu yang sudah berusia ya, mengikuti nasihat itu. Berusia panjang itu baik, apalagi kalau bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Ya, usia Sa'ad bin Abi Waqqas 83 tahun, beliau dengan nasihat ini berkontribusi banyak kepada orang walaupun usianya senja. Saya salut Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah perhatikan itu Profesor Yusril Iza Mahendra, itu seusia ayah saya, beliau 56, kelahiran 1956, berarti usianya 70 tahun. Tidak ada nampak bakat-bakat sepuh itu, tidak ada, jompo itu tidak ada sama beliau. Jalannya tegak, cerah banget, rambutnya masih. Saya kemarin kan pertemuan dengan pengurus Masjid Baitur Rahman tentang wakaf Masjid Raya. Abu Payyah Masih itu kelahiran 55. Abu Payyah Masih tuaan setahun dari Pak Yusril di zaman itu. Tapi kondisi fisik dua tokoh ini berbeda sekali. Abu Payyah Masih sudah seperti sangat tua, lelah. Pak Yusril juga begitu kuat, ya begitu sehat, nggak nampak seperti orang jompo. Katanya salah satu kuncinya nikah dengan istri muda. Tapi jangan, ini salah, marah ibu kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya kita nggak bisa kan memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu nanti yang memotivasi saya di Abu Waqqas sehat sampai masa tua. Bahkan beliau berdagang Pak, usia 83 tahun sampai ke Cina, dan kuburannya itu di Cina. Beliau wafat di Cina, di Guangzhou. Di Guangzhou itu ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, di sampingnya ada kuburan beliau. Itu begitu termotivasinya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berusia panjang, sehat sampai usia panjang, dan kemudian bisa memberikan manfaat yang banyak kepada umat manusia. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.